Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Gavan Infinity di episode ke-12. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Setelah misi penyelamatan adik Kunai berhasil sebelumnya, Komandan jadi kepikiran dengan kata-kata Rurugi terkait sosok kejahatan yang bersembunyi di relung kegelapan galaksi. Untuk mengantisipasi kejahatan itu, Kunai merasa para Gavan dari berbagai galaksi harus bersatu untuk menghadapinya. Untuk itu ia pun kembali menemui Reiji karena ia berjanji padanya akan memperkenalkan Gavan lain padanya. Sementara itu di dunianya, Setsuna latihan pedang sambil memikirkan sesuatu sehingga ia tak menyadari kehadiran Komandan Amo di sana. Ternyata Setsuna mengaku masih kepikiran dengan perkataan Reiji tentang rasa emosional yang ia miliki sehingga Emorgia Hiso dekat dengannya. Amo merasa kemungkinan emosional Setsuna mulai tumbuh karena ia telah lama berinteraksi dengan manusia dan alien. Mendengar pernyataan itu, ia lantas punya ide untuk mencoba sesuatu. Saat itu juga ia lantas memotong bawang bombay agar bisa mengeluarkan air mata. Setsuna mengaku selama perjalanan hidupnya ia selalu mengagumi segala rasa emosional manusia yang bisa ditunjukkan melalui ekspresi wajah. Namun ia sadar bahwa sejak lahir ia tak dibekali fungsi seperti itu. Dan Amo merasa tentu hal itu dilakukan karena di medan perang tempatnya diciptakan hal seperti itu tidaklah diperlukan. Namun karena itulah Setsuna sangat mengagumi perasaan manusiawi itu. Akan tetapi sayangnya meski sudah menggunakan bawang bombay, air matanya tak keluar. Karena itu ia merasa kemungkinan ia butuh rangsangan pada organ tubuh lainnya seperti hidung. Sehingga selanjutnya Setsuna pun mencoba menguap agar matanya mengeluarkan air mata sama seperti yang ia saksikan pada Reiji saat melakukannya. Namun seperti sebelumnya hal itu pun gagal ia lakukan. Dan kali ini Amo pun mencoba membantunya dengan memberikan minuman dengan soda kuat untuk memancing air matanya keluar. Namun setelah meminumnya, Setsuna bukannya mengeluarkan air mata namun malah mengeluarkan reaksi fisik. Menyadari berbagai cara yang dilakukannya selalu gagal, akhirnya Setsuna pergi ke sebuah tempat workshop kontrol emosi. Dan setibanya di sana ia sempat ditemui oleh Kunai. Namun di tengah pembicaraan mereka berdua, pelatih workshop itu memanggilnya sehingga Setsuna harus segera masuk ke kelasnya. Di pelatihan itu si instruktur memperkenalkan diri bahwa namanya adalah Goran. Dan di sana Setsuna lantas memulai latihannya mengeluarkan air mata. Sementara di sisi lain Kunai tak sengaja bertemu dengan Reiji yang kebetulan sedang berada di bumi tersebut. Di sana Kunai mengaku ke dunia itu untuk bertemu dan berkenalan dengan Gavan yang ada di bumi itu. Sementara Reiji sendiri ternyata sedang menyelidiki energi negatif yang ada di sana, tepatnya di gedung tersebut. Mengetahui itu, Kunai pun lantas membantu Reiji. Sementara itu, setelah melihat cara Goran mengeluarkan air mata para peserta di sana dengan kekuatan Emorgia, Setsuna menilai itu merupakan tindakan yang buruk. Di sisi lain, Reiji dan Kunai menemukan beberapa orang yang disekap dan dipaksa menangis oleh Goran. Sehingga Goran yang menyadarinya segera meninggalkan kelas dan bergegas ke sana. Namun Setsuna yang ingin tahu alasannya lantas mengejar pria itu. Di tempat sebelumnya, Reiji dan Kunai mencoba membebaskan orang-orang yang ditawan oleh Goran. Namun mereka kesulitan membuka penjara tersebut. Di sana mereka melihat air mata para tawanan ternyata dikumpulkan oleh pelaku di sebuah galon. Tak lama kemudian Goran sampai di sana dan segera menghempaskan Reiji dan Kunai menggunakan kekuatan Emorgianya. Setsuna yang melihat rekannya ada di sana sontak terkejut. Namun setelah melihat para tawanan di sana, ia sadar bahwa ternyata orang-orang itu juga merupakan peserta workshop tersebut. Di sana Goran yang kesal mereka bertiga sudah tahu sepak terjangnya lantas tak ingin melepaskan mereka. Sementara Reiji yang melihat pria itu menggunakan Emorgia juga berpikiran sama. Karena itu Reiji tanpa pikir panjang maju menghadapi Goran untuk menyita Emorgia itu. Sedangkan Kunai dan Setsuna yang ingin membantunya malah berdebat sehingga Goran malah kabur tanpa jejak dengan membawa galon berisi air mata itu. Karena Date dan Agi tak bisa melacak jejaknya, maka di sana Kunai menggunakan alat ninjanya untuk mencari keberadaan Goran. Singkat cerita, mereka bertiga akhirnya sampai di kediaman Goran. Di sana mereka melihat Goran memberikan air mata itu pada istrinya sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit meski hanya sementara waktu. Meski sudah tahu alasannya, namun Reiji tak akan melepaskan Goran begitu saja. Di sana Goran lantas bercerita bahwa bangsa Maruru tak bisa hidup tanpa air yang indah.
Sebelumnya ia juga mendengar cerita dari temannya sewaktu masih di planet asalnya, di mana Goran bisa mendapatkan uang, dan karena itulah ia dan istrinya memutuskan untuk datang ke bumi. Namun sesampainya di sana ia sadar air bumi tak bisa mereka konsumsi sehingga istrinya menjadi sakit-sakitan. Dan satu-satunya yang bisa membuatnya sehat ternyata adalah air mata manusia bumi. Meski begitu, Setsuna merasa tindakan yang dilakukan Goran tak bisa dibenarkan. Merasa tak dikasihani, Goran malah emosi sehingga energi negatifnya meluap dan teresonansi dengan Emorgia yang ia miliki hingga monster Emons muncul. Di saat yang sama mereka bertiga membagi tugas di mana Reiji dan Kunai menghadapi monster sementara Setsuna mengejar Goran yang berusaha kabur. Di pertarungan itu angin di sekitar monster membuat serangan Reiji dan Kunai tak bisa mengenainya. Bahkan Emons itu dengan mudah memojokkan keduanya. Di sisi berbeda, Setsuna mencoba menyadarkan Goran atas kesalahannya. Namun sayangnya pria itu tak terima dan malah berusaha menyerangnya menggunakan kekuatan angin dari Emorgianya. Di sana Goran berharap Setsuna yang mengerti tentang perasaannya. Ia pun mengaku kecewa pada Setsuna. Padahal saat di workshop ia melihat Setsuna sangat mengagumi air mata dan rasa emosional manusia. Namun pada kenyataannya Goran merasa Setsuna bahkan tak mau mengerti akan perasaannya. Ketika Setsuna diserang Emons secara mendadak, ia lantas berkata justru karena menginginkan air mata lah ia tak ingin membiarkan orang lain meneteskan air mata kesedihan. Dan ia pun ingin melindungi orang lain agar tak meneteskan air mata, itulah merupakan jalan gawannya. Ketika Emons kembali akan menyerangnya, Setsuna pun berubah wujud gawannya untuk menghadapi monster di hadapannya. Meski awalnya cukup kesulitan, namun akhirnya ia mendapat bantuan dari Reiji berupa laser blade. Dengan menanamkan kekuatan itu di Gavarion Blade-nya, akhirnya Setsuna dengan mudah menebas Emons hingga akhirnya monster itu berhasil dikalahkan. Dengan begitu Goran akhirnya ditangkap sedangkan istrinya dirawat oleh rumah sakit dengan diawasi pihak polisi Federasi Galaksi. Usai misi, Komandan Amo menemui ketiga Gavan. Di sana ia mengaku tak menyangka bisa bertemu dengan Gavan lainnya yang dapat melintasi dimensi seperti Reiji. Di saat yang sama unit Tornado muncul. Dari sana Agi langsung menginformasikan bahwa mereka akhirnya berhasil menemukan air dengan kualitas yang cocok untuk bangsa Murumu. Dengan begitu, Goran dan istrinya akhirnya bisa hidup di bumi menggunakan air tersebut. Sementara setelah melihat kebaikan Setsuna, maka Kunai kini akhirnya menganggapnya sebagai rekan yang akan saling bekerja sama menghadapi kejahatan besar. Dan di sini film pun selesai. Demikianlah alur cerita Gavan Infinity kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.